Selamat sore, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Immanuel Teguh Harisantoso, MSI. Bacaan pada sore hari ini diambil dari 2 Tawarik 26 ayat yang ke-7, yang berbunyi demikian: Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Judul renungannya adalah Pertolonganmu. Kisah Raja Uzia menarik untuk diperhatikan. Ia menjadi raja yang bijaksana, berhasil dalam mengelola kerajaannya, tetapi justru dalam keberhasilannya menjadi anti klimaks yang menyedihkan. Kita akan melihat bagaimana Uzia mengalami keberhasilan dalam mengabdi menjadi raja menggantikan ayahnya, yaitu Amazia. Alkitab mencatat, ia menjadi raja di usia yang masih belia, 16 tahun, dalam Tawarik 26 ayat 1-3. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil, yang tercatat dalam 2 Tawarik 26 ayat 4 dan 5. 52 tahun ia memerintah di Yerusalem. Hal itu tercatat di dalam 2 Tawarik 26 ayat 3. Ini bukan perkara yang mudah. Di usia yang masih sangat muda, pasti banyak orang yang meragukan kemampuan manajerial mengelola sebuah bangsa yang besar. Banyak orang merasa tidak cukup pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Merasa tidak punya keahlian, pengetahuan, keterampilan, bahkan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan penting. Uzia mampu menjalani semua dengan baik. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana Uzia mampu menjalani tugas panggilan sebagai raja dan apa yang menjadi rahasia keberhasilannya? Kitab Tawarik pasal 26 memberikan panduan kepada kita perihal bagaimana Tuhan memberikan pertolongan dan menjadikan setiap karya kepemimpinannya berhasil. Yang pertama, hidup benar di mata Tuhan, dalam ayat 4a. Uzia tidak melihat Uzia sebagai sebuah kekurangan atau kelemahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Bagi dia, prinsip hidup benar dan tidak menjauh dari Tuhan, dan sebaliknya melekat kepada Tuhan dan mengarahkan pandangan hidup kepada Dia, menjadi pegangan keseharian. Kemudian yang kedua, dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa Uzia selalu mencari Tuhan dalam setiap perkara yang dihadapinya, dalam ayat yang kelima. Sebagai seorang raja, sudah dipastikan berjubel persoalan yang harus dirampungkan dan banyak nasihat yang harus ia dengar dari orang-orang di sekitar kekuasaan. Bagaimana ia mengelola persoalan dan nasihat di sekitarnya menjadi modal utama. Uzia mengutamakan Tuhan dalam menjawab setiap persoalan. Meskipun banyak rancangan yang dibuatnya, tetapi tetap keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 16 ayat 33. Ini yang membuat Uzia selalu dinaungi keberhasilan. Dari kisah kehidupan Uzia, kita dapat merefleksikan diri bahwa setiap keberhasilan haruslah kita rengkuh dalam perspektif pertolongan Tuhan. Bukan karena kecakapan manusia, tetapi karena campur tangan Tuhan, supaya kehidupan kita juga mengalami keberhasilan seperti Uzia. Mari mengandalkan Tuhan dalam setiap karya dan pelayanan. Tuhan menolong. Ebenezer. Refleksinya adalah Ebenezer, Tuhan menolong setiap umatnya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Tuntunlah langkah kami selanjutnya dalam melaksanakan proses juang-juang kehidupan kami. Kiranya kami tidak sendiri, tetapi Tuhan melalui Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Amin.